wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi summa ila sahibu syarha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala Faslun fil ghusli. Pasal yang menjelaskan mengenai mandi. Kitab agama mana yang ngurusin mandi coba? Nanti cari. Ada? Hah? Kitab agama mandi ya diurusin, cebok diurusin. Hah? Ini menunjukkan aturan yang betul-betul seluruh peraturannya kembali manfaatnya untuk makhluk gitu loh. Kamu diberikan aturan itu membawa keuntungan yang banyak untuk kamu. Makanya dalam kitab tasawuf itu aneh kalau ada orang mukmin, orang Islam sholat minta upah, itu aneh. Kenapa aneh? Karena semua perintah yang Allah perintahkan itu faedahnya langsung ke ente. Sama aja perintahnya dokter. Dokter ngasih perintah, yang untung siapa? Terus dokter suruh ngasih hadiah gitu. Apa ente bayar? Hah? Entenya bayar ke dokter apa dokter ngasih hadiah ente? Itu kan ya pantasnya ya. Malah ente sholat, yang sholat ente, yang untung ente, Allah suruh bayar, kan aneh. Ente ini aneh, mestinya ente yang bayar. Ini pasal menjelaskan tentang mandi. Furudul ghusli, fardunya mandi. Seperti kemarin fardunya wudu. Kenapa nggak pakai arkan? Karena satu sama lainnya boleh terpisah, tidak harus mualat, tidak langsung, tidak harus berurut-urutan. Artinya kalau kamu mandi, kemudian selesai mandi ada bagian lain dari yang belum kamu basuh, maka bisa menyusul basuhnya, nggak mualat, nggak harus berurut-urutan. Kalau tertinggal ulang lagi, nggak begitu gitu. Kalau rukun kan kalau tertinggal satu harus diulang lagi yang lainnya, atau diganti dengan rukun yang lain. Fardunya mandi. Ai arkanuhu wajiban kanal ghuslu au manduban. Yani rukun-rukunnya mandi, baik sebagai hal yang wajib, mandi wajib ya mandi junub, mandi nifas, mandi haid, atau sebagiannya hal yang disunahkan. Artinya kesunahan-kesunahan di dalam mandi. Yang pertama rukunnya mandi adalah an-niyah, adanya niat. Maka nggak cukup orang itu mandi cuman pakai rinso, nggak cukup. Walaupun pakai rinso bersih banget gitu nggak cukup, harus pakai niat. Orang taunya pokoknya merata seluruhnya. Oh, itu rukun yang kedua. Rukunnya mandi wajib cuman dua, fardunya cuman dua. Apa? Fardu yang pertama niat, fardu yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Jadi kalau cuma meratakan air nggak pakai niat ya nggak bisa gitu. Jadi harus ada niat untuk menggugurkan perintah. Niatnya pun diatur bagaimana niat yang sampai bisa mengesahkan kamu sebagai orang yang mandi wajib.
Yang pertama yang mau dibahas dari fardunya mandi adalah niat. Ka'ayyan wiyal junubu raf'al janabah. Niatnya apa? Macam-macam boleh. Yang penting niatnya itu adalah niat untuk mandi wajib atau niat untuk mengangkat hadas besar gitu. Seperti niat apa? Nawaitu husla liraf'il hadasil akbar, atau nawaitu husla apa? Nawaitul huslal wajib. Selesai. Saya niat mandi wajib. Selesai, sama. Jadi niatnya ada macam-macam, tapi niat harus di dalam niat itu ada petunjuk yang menunjukkan mandinya itu mandi atas perintah Allah yang hukumnya wajib. Baik itu niatnya nanti untuk mengangkat hadas atau untuk apa, mandi wajib. Yang dia nifas ya niatnya mau mengangkat nifas, yang haid ya niatnya mengangkat haid. Atau niat lagi yang penting mandi untuk mengerjakan yang wajib. Ini umum berarti. Yang haid ya boleh, yang junub ya boleh, yang nifas yang boleh. Kenapa? Karena mereka semua harus mandi setelahnya gitu loh. Jadi mandi yang wajib. Atau mandi untuk ngerjain sholat, sama aja itu. Kalau kita wudhu, kalau wudhu kan nah itu toharota lis sholat gitu. Kalau kamu mandi boleh itu husla lis sholat. Saya mandi, yang mandi ini jadi membolehkan saya untuk sholat. Kalau enggak gimana? Ya enggak boleh sholat kamu. Jadi kamu tahu saya mandi, yang niat mandi saya ini untuk membolehkan saya agar bisa sholat. Nawaitu husla lis sholat. Atau nawaitu huslal wajib, boleh, sama aja. Atau raf'il hadasil akbar, atau nawaitu husla li toharoh, atau haroh al wajib aulis sholah, boleh. Lal husla wala toharota faqad itqad takunu adah. Maka tidak sah niatnya dengan mengatakan saya niat mau mandi. Enggak cukup, mandi doang, mandi apa? Ada juga mandi, mau Jumatan juga mandi, mau sholat sunnah juga, mau sholat fardu juga mandi. Saya niat mau mandi, enggak cukup, harus saya niat mau mandi untuk bersuci. Nah, harus dua itu, mandi dan bersuci. Kalau enggak, maka enggak cukup. Niatnya itu berarti mandinya nggak sah. Kalau mandinya nggak sah, berarti semuanya ibadahnya nggak sah. Au nawaitu al-haidu, atau niat atau wanita yang haid atau wanita yang nifas, niatnya nawaitu husla li hailil wad'i. Nawaitu husla, saya niat mandi li hailil wad'i, untuk menghalalkan saya berhubungan badan. Mandi, yang mandi itu agar saya ini menjadi orang yang halal disetubui, halal dihubungi. Ya, nifas. Setelah apa? Haid. Ini niatnya boleh niat dengan demikian. Wa in lam takun muslimatan walal wati'u muslimah, meskipun wanitanya bukan muslimah dan laki-lakinya yang menyetubuhinya bukan muslim. Qala al-Hisni walau nawa al-junubu al-istibahah
ma yatawaqqafu 'alal ghusli. Kata Syekh Hisni, jikalau orang yang junub berniat agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang berketergantungan pada mandi juga boleh. Seperti apa? Sholat, tawaf, baca Quran, atau yang lain-lainnya. Ini semua perbuatan itu tergantung kamu sudah mandi besar atau belum gitu. Kalau belum, nggak boleh. Maka kamu boleh niat mandi untuk membolehkan saya agar bisa itu semua gitu loh, boleh. Agar saya bisa sholat, agar saya bisa baca Quran, agar saya bisa tawaf, boleh. Karena itu semua nggak bisa dilakukan kalau kamu belum mandi. Wa inna wa ma yustahabbu lahu ka ghuslil jum'ah wa nahwihi lam yujzi'uhu li'annahu lam yanwi amran wajib. Maka enggak sah kalau dia mandinya dengan niat mandi sunnah seperti mandi yang mau Jumatan. Kenapa? Karena harus ada niat wajib di dalamnya. Walau nawa al-ghusl al-mafrud au faridah al-ghusli ajza'uhu qat'an qalahu fi raudhah. Intaha. Kalaupun dia mandi dengan mengatakan niat saya mandi wajib, itu juga sudah cukup. Sebagaimana dalam kitab Ar-Raudhah karangan Imam Nawawi. Wala budda an takuna an-niyah muqtaranatan bi awal maghsul. Dan tidak boleh tidak keadaan niat itu harus bareng dengan pertama kali dibasuh. Walaupun ya nggak harus awal-awal banget, nggak apa-apa. Kamu mandi biur-biur niat, belum niat, terus gimana? Iya, apa harus pakai anduk dulu, kering dulu? Kan enggak. Ya enggak masalah. Kalau sudah terlanjur kamu sudah mandi, ya niat aja, langsung niat. Tapi yang tadi kamu sudah siram, ulang lagi gitu loh. Bukan terus karena sudah basah, sudah cukup belum. Kalau niatnya kok di basuhan yang ketiga, yang keempat, maka harus diulang seluruh tubuhnya setelah niat. Makanya kalau mandi ada nanti kesunahannya, hingga kita bisa tahu kapan waktunya niat itu masuk. Nggak harus pertama kali basuhan ketika badan masih kering, enggak. Kalau yang sunnah nanti kan dibasahin dulu, dibersihin dulu najisnya, bersihin bekas-bekas kotorannya seperti madhi, wadi, yang enggak najis kayak bekas-bekas maninya dibersihin gitu kan. Baru setelah dibasahin semua baru niat. Jadi badannya sudah disiram dulu baru niat. Enggak harus badan masih kering semua langsung niat, ya enggak begitu. Itu pun boleh. Boleh kalau sudah bersih dari najis gitu loh. Kalau sudah ada enggak ada najisnya, kamu mau langsung boleh. Tapi kalau masih ada najisnya, maka terhalang oleh adanya si najis. Artinya najis itu enggak terangkat gara-gara itu. Harus najisnya dibersihkan dulu. Walau nawa ba'dal ghusli juz'i minhu wajabat i'adatuhu li'adamil i'tidadi bihi qablan niyah. Kalau sudah mandi, sudah disiram baru niat, ya diulang aja lagi, nggak usah dari kering lagi, nggak usah. Fawajaba qarnuha bi awwalihi, maka wajib membarengkan niat dengan yang pertama. Artinya basuhan yang dihitung sudah terbasuh dengan sah, itu basuhan yang dibarengin dengan niat gitu loh. Kan yang penting niat terus basuh ngeratain. Kok saya pertamanya mandi basuh badan sebelah kanan, lupa niat, waktu sebelah kiri baru
inget, ya tinggal ulang lagi aja gitu loh. Dimulai pakai kanan, terus dimulai dari niat dari awal lagi. Li'anaha qad sahhat walau lam yuqrinaha bi awwalihi, karena sungguhnya niat itu ya sah walaupun tidak membarengi yang pertama kali dibasuh gitu loh. Maksudnya nanti kalau sudah terbasuh kamu baru niat, maka masuk niat terus diulang lagi basuhannya untuk yang lain. Itu yang pertama. Jadi niat sebagaimana wudhu, niat juga bareng sama perbuatannya. Nanti airnya nempel baru baca, jangan nawaitu husla, jangan. Ambil airnya, begitu nempel nawaitu husla li raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Nanti pakai tawar ya. Iya, aman. Niat gitu kan. Jadi begitu airnya nyiprat masuk nih, baru kamu niat. Itu yang pertama, fardunya adalah niat. Yang kedua adalah wathani ta'mimul badani, meratakan air ke seluruh badan, at-tahirihi bil ma', dengan air. Wa minhu anfu wal unmulatu al-mutakhadzani min nahwi dhahabin wa yajibu ghusluhu badalan amma tahtahu. Meratakan air ke seluruh tubuh, berarti dari ujung rambut nih sampai ujung kaki harus terbasuh semua, harus basah semua, harus mengalir air semua di dalamnya. Dan termasuk tubuh itu adalah hidung dan ujung jari-jari. Walaupun ujung jarinya terbuat dari emas gitu loh. Artinya disambung, putus disambung. Maka harus dicopot, basuh gitu loh. Enggak cukup tutupan dibasuh, enggak cukup. Jadi harus, walaupun itu ada emasnya ya harus copot, kukunya emas copot, basuh. Makanya kalau ada yang menghalangi enggak boleh. Kayak apa? Pitek tuh apa? Jutek perempuan menghalangi nggak boleh, harus dihilangkan dulu. Bawahnya kutek harus terbasuh dengan air yang rata. Seperti juga tato yang nggak bisa menghalangi air untuk masuk, maka ada hukum di dalam wudhu. Udah dibahas yang mana ya? Udah belum? Hah? Ada tato, ada macam dua, ada tato yang timbul, ada tato yang enggak timbul. Dalam di kitab Busyrul Karim dibahas itu bagaimana menyelesaikan masalah orang yang pakai tato. Jadi kalau dia masih belum taubat, maka apa? Tato itu asalnya enggak najis. Tinta itu kan enggak najis. Wong tinta boleh buat nulis Quran kan enggak najis berarti. Kalau barang najis enggak boleh buat nulis Quran. Tintanya enggak najis. Ketika tinta masuk tubuh, tubuhnya berdarah, maka darah nyampur sama tinta terus mengering, berarti sama aja kayak tai kering gitu loh. Kalau tainya kering di dalam enggak ada masalah, tapi ketika tai kering itu nongol, nimbul, lah ini kan bermasalah. Tato yang timbul bermasalah. Kalau kamu basah, kamu lap, itu sama aja, tai kering kamu lap gitu loh. Lap kamu jadi najis semua. Kalau yang basah itu kamu pakaiin baju kamu jadi najis gitu loh. Jadi kalau yang tato yang timbul, keringin, baru kamu pakai baju, kering badannya. Maka itu bisa dipakai untuk sholat. Jalan keluarnya kalau kamu sudah resmi taubat sebenar-benarnya, nggak akan mengulangi lagi, tidak akan membuat lagi, nggak akan nambahin lagi, baru
sholat kamu dianggap sholat yang sah. Kenapa? Sudah bertaubat. Wajib nggak dihilangin tato yang begitu? Wajib dihilangin kalau tidak sampai menimbulkan keharaman lagi. Kan bikin tato haram. Hilanginnya. Kalau sampai menyakiti lagi ya haram 2 kali berarti gitu loh. Maka bikin tatonya haram, ngilanginnya juga haram kalau menyakiti. Lah kalau menyakiti gimana? Ya nggak usah. Cukup sekali aja haramnya gitu waktu bikinnya, nggak usah lagi diulang lagi keharamannya. Maka seluruhnya harus terbasuh, walaupun itu terbuat dari emas, ujungnya copot, ataupun ada yang palsu-palsu, ada yang tempel-tempelan tubuhnya, maka harus dicopot hingga terkena kepada kulit. Terus li'annahu bil qat'i sara minhu dhahir, karena sungguhnya anggota tubuh tersebut dengan sebab terputus maka menjadi termasuk anggota tubuh yang nampak. Artinya yang putus itu jadi nampak, maka harus dibasuh. Kan yang harus dibasuh mana sih? Anggota tubuh yang nampak. Yang enggak nampak? Ya enggak, yang enggak nampak mana? Dalamnya hidung, dalamnya kuping sono, dalamnya mulut. Ya enggak harus gitu loh. Yang kelihatan aja. Hidung yang kelihatan seberapa, mulut yang seberapa, kuping yang kelihatan seberapa, itu dibasuh. Kalau dalamnya lagi gimana? Ya nggak usah. Makanya mandi wajib nggak berlawanan sama orang yang puasa. Kadang orang puasa, takut mandi wajib ntar batal. Lah mau dibasuh yang mana? Mau kuping, mau dimasuk kuping begitu? Kan enggak. Yang dibasuh yang luarnya aja. Puasa juga yang membatalkan masuk ke lubang yang nggak kelihatan gitu loh. Kalau masih kelihatan begini nggak batal, karena masih kelihatan gitu loh. Yang di dalamnya lagi kalau pakai lidi tuh, nah itu dia nempel ke tempat yang nggak terlihat, itu yang batalin. Kalau yang masih terlihat, kamu pegang, ya nggak apa-apa, nggak membatalkan. Jadi air yang kamu pakai untuk mandi wajib nggak membatalkan puasa kamu ketika dia masuk ke harus kamu siram tempat-tempat yang lubang-lubang, maka nyiramnya pun sebatas nyiram tempat yang kelihatan gitu loh. Jangan sampai disiramnya sampai pakai selang gitu. Hidungnya disemprot gitu. Nah, itu namanya wa dhafru yusamma basyaratan guna bi khilafi bi babin naqid. Begitupun kuku yang hitam-hitam harus dibersihkan. Kalau dia penuh maka terhalang untuk air masuk, dibersihin kukunya, bersihin. Wala yajibul ghuslu asy'arun nabit fil ain aw anfa. Maka tidak wajib membasuh rambut yang tumbuh di dalam mata atau di dalam hidung. Kalau dia nggak najis maka nggak wajib dibasuh. Kalau najis ya dibasuh karena menghilangkan najisnya. Kayak di hidung ada bulu-bulu nih kan, ya nggak harus kamu siram bulunya, repot begitu. Dan wajib pula menyiram air ke bawah kulitnya, kulup yang belum disunat itu wajib dibuka tuh. Ya dicelekin dulu, bawain biar kelihatan, baru disiram. Lah iya, diapain namanya? Lu nyebutnya apa, Sur? Nah iya itu begitu, biar langsung kena kepada kulitnya. Kenapa? Karena kulup itu hukumnya wajib dibuang.
maka status yang harus dibasuh berarti yang di bawah kulub, bukan kulubnya. Hah? Oh iya, orang Islam juga kalau nggak sunat nggak kafir, nggak, tetap Islam, nggak. Oh belum sunat kafir, enggak, itu bukan urusan kafir, bukan. Kalau dia nggak sunat terus dia mau mandi wajib, berarti harus itu loh. Andai kamu potong kulubnya diem-diem, dia nggak bisa nuntut ganti rugi, nggak bisa. Kenapa? Karena agama mewajibkan dia untuk buang. Saya nolongin kamu, saya buang justru. Kalau ada orang kok disunat diam-diam nuntut, saya nggak terima, saya mau tuntut. Agama nggak bisa nerima. Kenapa? Karena emang kamu diwajibkan untuk buang kulub, gitu loh. Jadi buka kulubnya terus disiram. Nah kalau nggak dibuka gimana? Ya nggak sah mandinya. Ya harus sampai ke bawah-bawah kulub agar terkena siraman. Terus kalau tidak memungkinkan membasuh anggota tubuh yang di bawah kulub, ditarik nggak bisa, dicelekin nggak bisa, potong kulubnya maksudnya, karena wajib sampai ke bawah kulub. Kok kulubnya kaku maunya gitu loh, nggak bisa dipotong kulubnya. Jangan semuanya dipotong, kan berat. Potong kulubnya agar bisa sampai terkena. Kalau nggak bisa juga gimana? Berarti dia sholat dengan cara sholat li hurmatil waqti. Tetap nggak sah sholatnya. Sholatnya hanya niat hormat waktu. Berarti dia wajib qadha. Kapan? Kalau sudah dipotong, dibersihin, nanti wajib qadha. Wa amal mayyitu fa haitsu lam yumkinu ghuslu ma tahtaha la tuzalu. Adapun orang yang meninggal, maka sekiranya tidak memungkinkan membasuh anggota tubuh yang ada di bawah kulub, maka tidak perlu dihilangkan kulubnya. Beda nih. Kok matinya masih kulub belum sunat, maka ya nggak usah. Kalau nggak bisa ya sudah gitu loh. Kenapa? Karena menghormati jenazah, memuliakan jasadnya, memuliakan fisiknya. Beda ini, ada dua pendapat. Ada pendapat Syekh Romli, ada pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan ditayamumin, jadi bisa disiram, maka ditayamumin, kayak hitungannya kayak orang diperban lah gitu loh. Kalau Imam Romli nggak usah, yang penting cukup disiram atasnya, terus memuliakan jenazah, nggak usah pakai dipotong dan nggak perlu ditayamumin. Imam Nawawi tayamum, kalau nggak bisa dipotong tayamumin. Kata Imam Waqala al-Baijuri wala ba'sa bitaklidi fi hadhil mas'alati sitran al-mayyit. Maka tidak apa-apa taklid untuk masalah ini, mengikuti pendapat Ibnu Hajar untuk menutupi aib atas jenazah. Artinya nggak sampai dipaksakan, cukup ditayamumin. Wa yajibu isal ma ilal batin sya'ri, dan wajib menyampaikan air sampai ke bagian dalam tubuh walaupun rambutnya tebal. Kalau wudhu kan enggak, kalau jenggot tebal cukup luarnya. Kalau mandi sampai ke dalam-dalam walaupun rambutnya itu tebal. Tebalnya tapi yang bisa ditolerir.
Beda lagi sama rambutnya Urip, Gimbal. Dia nggak ngaji sih. Kalau Gimbal asli nggak apa-apa, nggak usah sampai ke dalam. Kenapa? Karena nggak bisa, akan sakit kalau sampai dipaksakan sampai ke dalam. Lah, kalau gimbalnya itu dibikin maka ditolerir untuk gimbal rambut yang sedikit dan tidak perlu sampai air dari tempat yang alami yang sulit menghilangkannya atau akan merasakan sakit tersiksa sebab menghilangkan rambut yang ada di atasnya. Kalau dia kok sampai gimbalnya itu asli kayak orang mana namanya? Dieng. Ya udah, keluarnya aja, nggak usah sampai ke dalam-dalam. Kalau gimbalnya itu dibikin, maka ya gimana upayanya ketika dia nggak sampai tebel, masih bisa ditolerir, siram. Kecuali sudah sangat kayak Bob Marley lah, kayak orang-orang Afrika, orang-orang apa namanya yang sengaja dibikin gitu kan ya, Amerika itu sengaja nggak itu? Oh asli? Yang dibikin siapa? Urip doang? Di kepangnya mah dibikin itu Jal, kalau ribonya emang asli. Cuman ketika di gimbalnya itu dibikin. Kalau Urip dibikin? Bikin itu Bang. Iya. Kan di kepang itu. Oh di sana. Di kepang. Itu bikinnya dan di dieng dia itu. Ya itu ada tanyain masalah itu langsung ngomong. Syukur besok itu. Ya Allah. Wayajibu nakzu adzofairi in lam yasil ma'u ila batiniha illa binakzi, dan wajib mengurai jalinan-jalinan rambut jika air tidak bisa sampai ke bagian dalamnya kecuali dengan menguraikannya. Kepang, perempuan dikepang, disiram nggak bisa masuk ke kepangnya, harus disiram, harus apa? Buka kepangnya gitu loh. Karena kepang itu kan bukan alami kan, bikinan. Kalau nggak dibuka gimana? Air nggak sampai ya nggak sah. Jadi harus sampai air itu bisa masuk ke dalam sela-selanya. Begitu pula orang yang semir. Ini juga bermasalah orang yang semir rambut gitu. Karena semir rambut sama kayak pakai cutek gitu, itu bisa menghalangi air untuk masuk ke dalamnya. Itu fardunya ada dua, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat tadi, niat apa? Bersuci dan niat fardu. Nah, sekarang bicara yang kedua tentang wa sunanuhu sab'ata asyar at-tasmiyah. Sunnahnya ada 17. Yang pertama at-tasmiyah, mengucapkan bismillah. Jadi kalau mau mandi ngucapin dulu bismillahirrahmanirrahim. Ngucapinnya di mana? Dalam hati kalau di kamar mandi. Kalau di kali yang kenceng nggak bismillahirrahmanirrahim, selep nggak apa-apa ini. Di kamar mandi nggak usah kencang-kencang bismillahirrahmanirrahim, nanti orang kaget akhirnya. Wa ghaslul adza, dan membersihkan kotoran-kotoran, sawaun kana dhahiran kamani wa mukhati au najisan kawadi wa madi, seperti najis, yang najis seperti madi, wadi. Yang enggak najis kayak mani itu bersihin dulu. Nah, kalau ada najis yang mughalladhah, najis yang apa? Najis yang besar, maka enggak sah kalau enggak dibasuh dulu dengan pakai tanah. Kena anjing jilat umpamanya,
kamu siram doang pakai air, biar 17 kali nggak sah. Ya harus 7 kali, yang salah satunya pakai tanah. Adapun najis ainiyah yang tidak bisa dihilangkan dengan sekali basuhan, maka menghilangkan sebelum mandi merupakan syarat. Ada yang kering, tai kering namanya, nempel nggak bisa hilang, disiram keras nggak gerak, ya sebelum mandi harus kamu. Atau darah kering, atau darah yang di rambut nempel kering, ya harus hilangin dulu tuh, bersihin sampai bersih baru mandi. Jadi jangan sampai nanti ketika beda lagi, kalau satu siraman dia udah luntur, itu sudah nggak ada masalah berarti. Tapi kalau disiram dia nggak hilang, maka ya sebelum mandi harus dibersihin dulu darah-darah yang nempel, kotoran yang nempel gimana, bersihin baru nanti mandi. Terus wal wudhu, setelah bismillah, memulai megang airnya bismillah, terus dibersihin badan-badan yang kotor, baru berwudhu. Mandiin mayit juga begitu, wudhu dulu baru nanti dimandiin. Wa tathlis, dan tathlis, sela-selanya digosokin, kaki sela-selanya digosokin. Begitupun wudhu juga sunnah itu, selanya digosok. Mandi juga begitu. Wa tahlil, dan menyela-nyela rambut dan jemari dengan air. Rambut digosok dulu pakai air sebelum mengucurkan air. Jadi ini pemanasan dulu lah, biar nanti kalau sudah masuk itu bisa langsung nyerap ke dalamnya, nggak sampai cuma di atasnya aja. Nah ini yang dimaksud, kita seringnya pakai sampo di sini gitu loh, biar air itu masuk ke dalamnya. Kalau sudah bersih, tombe, hilang tuh, terus baru di lah iya ada. Terus taslis juga disebut meniga-kalikan siraman, itu wudhu, sunnahnya wudhu 3 kali siraman. Kalau sekali hukumnya makruh, 2 kali makruh. Wal bida'atu bisyakil yamin al aimani wabil a'la badanihi, memulai dengan sisi kanan dan paling atas tubuhnya. Dimulai dari jadi setelah bersih semua, dibasuh, nah baru mulai niat kanan, terus kiri, tempat yang paling atas. Nah kalau mau dimulai ini separuh kan susah ente, masa kepala separuh kan susah, ini badannya separuh, nah baru nanti ke atas kepala. Terus wadalku, atau menggosok-gosok tubuhnya, digosok, sama kayak wudhu juga setelah masuk digosok-gosokin. Nah, ini juga digosok-gosok pakai sabun, pakai apa, dibersihkan. Wa tawajjahul qiblah, dalam menghadap kiblat. Wa kaunuhu bil mahalli la yanaluhu rasyasun, dan berada di tempat yang tidak terkena percikan kotoran. Kalau saya mandi nyiprat, airnya jatuh, di bawah nggak ada kotoran yang terkena air, terus nyiprat ke tempat badan saya gitu loh. Berarti kamu harus naik ke tempat yang
tinggi kalau di bawahnya ada najis. Wasatru fil hulwa, dan membuat penutup di tempat yang suci kalau di kamar mandi, artinya dikotakin. Waja'lul ina'i alwasi'i an yaminihi wa dhaikihi an yasarih, menempatkan wadah yang luas di sisi kanan dan wadah yang sempit di sisi kiri. Ini kesunahan tempat airnya, maksudnya ada tempat yang gede, ada tempat yang kecil. Watarkul isti'anah illa li'udrin, dan meninggalkan meminta bantuan kecuali uzur. Kalau bisa mandi ya mandi sendiri, nggak usah dimandiin sama yang lain kecuali uzur, nggak sanggup mandi sendiri. Terus sunnah lagi yang berikutnya wasyahadatanil akhirah, mengucapkan 2 kalimat syahadat di akhir penghujung mandi. Di penuntasan udah tinggal meratakan semuanya, maka pada rataan yang terakhir ditutup pakai 2 kalimat syahadat. Wal madmadatu wal istinsyak, dan berkumur-kumur, kemudian istinsyak, masukin ke hidung. Dan keduanya termasuk sunnah yang terpisah, bukan termasuk berkumur dan insyak menjadi satu seperti yang dalam wudhu. Kemudian wal kaunu ma'il ghusli so'an in kafahu, air yang dipakai mandi cukup 3,5 liter 1 sok. Cukup? 3,5 liter itu berarti 3 aqua gede-gede itu. Lu taruh atas, gantung, memang dilus. Itu sunnahnya. Kalau nggak cukup ya tambahin sampai merata air. Kalau orang-orang soleh mungkin kulitnya udah kayak kulit bayi, lembut, bagus. Karena air itu bisa rata. Nah, kulit kita kulit pelabuhan susah, pesisik kulitnya. Asal disiram berhenti. Kalau nggak diginiin nggak mau jalan. Pesisik kalau kita. Wa ta'ahudu as-samakhaini wal udunal jildi, dan memperhatikan 2 lubang telinga dan lipatan-lipatan kulit. Ini yang sering orang lupa. Itu sunnah. Seperti puser, ini sering orang ninggalin nih. Puser itu lipatan yang kalau nggak ente perhatiin kelewat. Atau telinga, ini kan sering mandi selesai, habis mandi masih ada sabunnya kupingnya tuh. Lah kalau sabun masih nempel berarti air kena nggak? Nah, ini hati-hati loh. Berarti kamu harus perhatiin nih tempat-tempat yang rawan nggak kena air. Terus lipatan-lipatan, ketiak, terus pantat, jongkok disiram. Yang kalau kamu berdiri, kamu siram air nggak bisa nembus gitu loh. Kamu harus jongkok gitu loh. Maka tempat-tempat itu perhatiin dan ratakan pakai air. Jangan sampai nanti mandi wajib kita nggak memenuhi syarat rukunnya hingga nggak sah, membuat semua ibadah kita jadinya nggak sah juga. Ini perhatian yang demikian ini penting karena membawa kepada arah sah yang kita kerjakan. Terus yang berikutnya tanbih, ada peringatan nih. Ada 4 perkara yang dimakruhkan. Wa makruhatu al-ghusli wal wudu'i arba'atun. 4 perkara yang dimakruhkan dalam wudu dan mandi wajib. Al-israf, berlebihan menggunakan air. Kadang ada orang was-was kan.
basuh lagi. 7 kali masih basuh lagi. Karena masih belum rata. Astagfirullah, belum rata. Ini hati-hati sampai berlebihan menggunakan air. Yaitu mengambil air dengan berlebihan dari seukuran yang cukup untuk membasuh anggota tubuh meskipun tidak melebihi atas 3 kali basuhan. Dan walaupun berada di tepi sungai. Jangan dikira kalau di pinggir sungai bebas, enggak ya. Ada takarannya juga, ada batasannya agar tidak berlebihan. Kalau sudah 3 kali ya cukup gitu loh, nggak usah sampai berlebih-lebihan. Hukumnya apa? Makruh. Wa ziyadatu ala salati idza kana mutayaqqanatan, melebihi atas 3 kali basuhan apabila kamu sudah yakin. Sudah 3 tambahlah 4 lah. Tambah loh, ini hukumnya makruh. Dan keadaan air itu sebagai air yang dimiliki olehnya atau air yang diperbolehkan. Terus yang berikutnya, wa kanal ma'u mamlukan fa in kana mauqufan haruma. Lalu jika air itu sebagai air yang diwakafkan maka hukumnya haram. Kalau air itu air yang dimiliki olehnya atau air yang diperbolehkan maka hukumnya makruh. Wala yukrahu fil wudu'i ghuslur ra'si, maka tidaklah dimakruhkan membasuh kepala di waktu wudu. Basuh kepala, berlebihan enggak. Kanal aslul mashahu li'annahul kathiru fil af'alil wudu'i it yahsulu bihi an-nadhafah. Maka meskipun hukum asalnya adalah mengusap kepala, karena sungguhnya membasuh kepala adalah yang banyak dilakukan yang perbuatan wudhu, sebab dapat menghasilkan suatu kebersihan. Kan hukum asalnya mengusap, bukan di gitu loh. Hukum asalnya kan mengusap kepala. Kalau Syafi'i cukup 1 rambut, 1 helai, ujungnya boleh. Kalau Imam Malik wajibnya semua, Syafi'i sunnahnya semuanya. Jadi kalau dibasuh gimana? Disiram ya nggak apa-apa, karena tujuannya untuk mencari apa? Sunnah, untuk meratakan air ke seluruh rambut. Yang ketiga, wa naqsu anha oleh ihtimalan ila lihajatin kabarat, dan mengurangi dari 3 kali basuhan walaupun hanya secara kemungkinan karena darurah dingin atau karena adanya kebutuhan airnya dipakai untuk minum, dipakai untuk yang lain, maka cukup sekali basuhan atau 2 kali basuhan, sisanya airnya untuk yang lain. Atau karena dingin cukup sekali basuhan, maka ini boleh. Wa fi'lu dzalika lil junubi fi ma'i raqid walau katsiran bila udzur. Dan mengerjakan hal kurang dari 3 kali basuhan boleh dilakukan bagi orang junub pada air yang diam walaupun volumenya banyak dengan tanpa adanya udzur. Kalau orang ada udzur kan pantaslah sekali basuhan atau 2 kali basuhan. Udzurnya apa? Bisa dingin, bisa udzurnya nggak ada lagi air yang lain. Lah kalau airnya banyak gimana? Hukumnya bi an yatawaddoa aw yahtasila wa huwa waqifun fihi idza kana fi ghairil masjid
Seumpama ia berwudu atau mandi dengan keadaan ia berdiam di dalam air apabila ia berada di luar masjid wa illa haruma min haitsu muksufihi, dan jika ia berada dalam masjid maka hukumnya haram karena dia berdiam diri di dalam masjid. Kalau kamu kok berendam di kolam tapi kolamnya bukan kolam masjid, nggak apa-apa, mau 2 jam nggak apa-apa di situ berendam biar rata airnya. Kulit kamu kok keras, ada ketempelan aspal, kalau nggak direndam 2 jam nggak bisa lepas, ya rendam. Tapi kalau di masjid haram. Kenapa? Bukan karena berdiam diri junub di masjid haram gitu. Orang junub berdiam di masjid haram. Kalau keadaan seperti itu berarti mandinya, berendamnya nggak boleh pakai air masjid, harus keluar cari tempat yang lain. Kalau di masjid boleh nggak buat mandi? Boleh, tapi ya mandi biasa aja, jangan sampai menetap lama di dalam masjid. Walaupun di halaman masjid. Iya, artinya kan di kamar mandi masjid itu kita boleh ngelakuin wudhu, boleh ngelakuin mandi. Tapi kalau kita kok sampai menetap lama di dalamnya, itu bagi orang yang junub terkena hukum lain, hukum menetap terlalu lama di dalam masjid, maka hukumnya bisa jadi haram. Kalau yang nggak junub gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak junub, kalau junub nggak boleh. Saya nggak junub, terus kamar mandinya masjid pakainya bak besar atau pakainya air yang ngalir dari mana? Kayak di Wonobodro dah gitu loh. Saya ngerendam di situ, boleh, boleh. Asal bukan junub. Kalau junub, hukumnya jadinya haram karena berdiam diri di masjid. Ini aturan-aturan yang merupakan fardunya wudhu dan juga sunnahnya, fardunya mandi wajib dan sunnahnya mandi wajib juga yang dimakruhkan. Maka dengan tahu aturan ini, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya hingga mendapatkan kebaikan, mendapatkan kesunahan dari apa yang telah kita pelajari, hingga ibadah kita menjadi ibadah yang dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب تغسل كل حوبة وآمن رواتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل ذل صلى ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عداد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.